Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa seseorang melakukan tindakan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat? Hari ini kita akan membahas tuntas tentang fisiologi perilaku sosial menyimpang. Sebuah topik yang sangat penting dalam memahami dinamika sosial di sekitar kita. Mari kita mulai dengan definisi. Perilaku sosial menyimpang adalah tingkah laku yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normatif dan harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Yang menarik adalah perilaku menyimpang itu bersifat in abstrakto, artinya tidak pernah berdiri sendiri. Sebuah tindakan dianggap menyimpang selalu tergantung pada aturan normatif yang berlaku di lingkungan sosial tertentu. Studi tentang perilaku menyimpang sudah ada sejak abad ke-18 di Amerika dan Eropa, terutama Inggris. Awalnya dipelopori oleh para pendeta, kemudian berkembang menjadi lebih ilmiah melalui penelitian sosiologi. Tokoh-tokoh besar seperti Durkheim, Weber, dan Sumner membuat sistematika yang akhirnya melahirkan studi ilmiah dari berbagai perspektif. Pada tahun 1865, lahirlah American Social Science Association yang memperkenalkan pelajaran ini di universitas. Secara tradisional, perilaku menyimpang merujuk pada 7 bentuk utama. Pertama, kenakalan remaja. Kedua, kecanduan narkoba. Ketiga, kriminalitas. Keempat, prostitusi. Kelima, bunuh diri. Keenam, homoseksualitas. Ketujuh, radikalisme politik dan religius. Bentuk-bentuk ini menjadi prototipe atau contoh utama dalam studi perilaku menyimpang. Ada 2 aspek penting yang perlu kita pahami. Pertama, perilaku yang kurang diinginkan atau disvalued. Ini merujuk pada tindakan yang menciptakan stigma negatif bagi pelaku. Mayoritas masyarakat memberikan cap atau label negatif, sehingga individu memiliki kedudukan sosial yang tidak diinginkan. Contohnya, mantan napi tidak bisa menjadi presiden. Tapi ingat, tidak semua perilaku yang tidak diinginkan itu menyimpang. Misalnya, mantan koruptor yang melakukan bakti sosial, dia punya stigma negatif. Namun, bakti sosialnya sendiri tidak melanggar norma. Kedua, kita perlu membedakan antara apa yang dilakukan seseorang dengan bagaimana orang tersebut didefinisikan oleh masyarakat. Ini terkait dengan peran sosial yang diatributkan. Sekarang bagian paling menarik. 4 pendekatan konsepsi perilaku menyimpang. Pendekatan pertama, biologis dan patologis. Pendekatan ini berasumsi ada sesuatu dalam diri pelaku, something inherent, yang membedakan mereka dari orang normal. Sheldon misalnya menganggap penjahat memiliki kelainan biologis khusus. Namun pendekatan ini dianggap tidak relevan karena tidak didukung oleh hasil riset dan observasi. Pendekatan kedua, konsepsi analitis. Pendekatan ini memandang perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang membahayakan kehidupan bermasyarakat. Fokusnya adalah membangun ciri-ciri dan analisa terhadap perilaku seperti prostitusi, homoseksual, dan kenakalan remaja. Kelemahannya bisa bersifat irasional karena mengacu pada norma formal yang kaku tanpa bisa menjelaskan mengapa perilaku tersebut dianggap menyimpang. Contohnya, larangan menyetir bagi perempuan di Timur Tengah. Pendekatan ketiga, teori anomi. Teori dari Durkheim, Parson, dan Merton yang sangat powerful. Mereka berfokus pada sumber penyimpangan, yaitu adanya diskontinuitas kondisi anomi atau ketegangan dalam struktur masyarakat. Mereka membedakan 2 struktur. Yang pertama, struktur kultural, dan kedua, struktur sosial. Ketika ada diskrepansi antara aspirasi individual dan cara merealisasikannya, terjadilah tekanan atau anomi. Individu terpaksa melakukan penyimpangan untuk beradaptasi dan memenuhi harapan masyarakat. Contohnya, rakyat mengharapkan tunjangan atau bantuan dari negara, tapi negara sedang krisis. Presiden terpaksa menambah hutang melalui IMF.
atau mahasiswa Indonesia yang mengikuti budaya barat demi adaptasi di luar negeri. Pendekatan keempat, social reaction approach. Ini paling konsisten. Perilaku menyimpang tidak hanya dilihat dari hasilnya, tapi dari proses dan interpretasi orang lain. Perilaku menyimpang sama dengan proses perilaku ditambah interpretasi masyarakat atau kohesi sosial. Yang esensial adalah adanya reaksi yang menyebabkan tingkah laku dianggap menyimpang. Isu utamanya adalah label yang diberikan oleh masyarakat. Kita juga perlu membedakan dengan abnormalitas statis. Abnormalitas statis membicarakan hal yang kurang baik yang dianggap abnormal karena sering terjadi, terpaku pada intensitas waktu. Berbeda dengan perilaku menyimpang yang selalu terkait dengan konteks normatif dan interpretasi sosial yang dinamis. Jadi, perilaku menyimpang adalah fenomena sosial yang sangat kompleks. Ia melibatkan interaksi antara individu, norma sosial, dan interpretasi masyarakat. Kita perlu memahami multi perspektif untuk menganalisis dan menangani perilaku sosial menyimpang dengan bijak. Ingat, konteks dan interpretasi sosial sangat menentukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami fenomena sosial di sekitar kita.